Salam Bapak Ibu kita semua, bertemu lagi dalam Blessing Time. Saya beri judul Jangan Khawatir. Di dalam firman Tuhan yang hidup, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Masih banyak anak-anak Tuhan saat ini masih khawatir dalam kehidupannya, khawatir masalah kebutuhan pokok, masalah keuangan, masalah pekerjaan, penyakit, masalah jodoh, pernikahan. Alkitab mengingatkan kita untuk tidak khawatir, karena kekhawatiran dapat dipakai iblis untuk melemahkan iman kita, mengintimidasi kita agar iman kita lemah kepada Tuhan. Itu saya alami sendiri waktu saya ditunjuk menjadi ketua panitia Natal. Waktu itu saya khawatir saya bagaimana menghadapi nanti Natal, bisa mendapat izin apa tidak. Maksudnya izin itu dari pemerintah kota, apa diperbolehkan apa enggak waktu itu perayaan Natal. Dengan itu satu. Yang kedua, dengan dana-dana yang dibutuhkan saat itu. Sudah 3 tahun tidak pernah mengadakan perayaan Natal. Saya dalam pemikiran saya bagaimana caranya bisa mengatasi itu semua. Tapi iman kami kuat, iman kami kuat untuk kita berserah pada Tuhan. Bahwa saya mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup mendatangkan, mencukupkan apa yang dibutuhkan saat itu. Juga izin keperluan perayaan Natal itu. Puji Tuhan, saat itu dicukupkan semua. Dana-dana dicukupkan sampai berlebih. Izin saat itu kurang 7 hari izin itu keluar. Puji Tuhan, Tuhan sungguh luar biasa. Mengapa manusia, anak Tuhan mudah khawatir? Ada 4 yang kita bahas saat ini. 1, karena gagal fokus. Jangan fokus pada masalah yang besar, tapi fokuslah pada Tuhan kita yang maha besar. Di dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita menghadapi permasalahan seperti itu, fokus pada Tuhan. Bukan fokus pada masalahnya yang terlalu besar, tapi fokuslah pada Tuhan yang begitu besar. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menguatkan kita. Yang kedua, karena kurang beriman hanyalah iman yang bisa menyelamatkan. Di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Milikilah iman yang tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi itu ada di dalam kita. Kalau tadi saya goyah, kalau saya tidak kuat dalam iman, pasti saya tidak kuat. Bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi? Jangan fokus pada masalah yang besar, tapi fokuslah Tuhan
yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Melakukan itu semua Tuhan yang akan yang bekerja. Yang ketiga, serahkanlah diri kita pada pemeliharaan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Yakin dan pemeliharaan Tuhan yang selalu setia menggenapi janjinya. Janji Tuhan pasti digenapi. Tidak pernah janjinya tidak digenapi. Pasti digenapi. Entah itu kapan, tapi Tuhan tidak pernah hutang pada kita. Akan menggenapi janjinya. Yang keempat, yang terakhir, di dalam masalah apapun Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada kejadian dalam kehidupan kita yang mendatangkan kecelakaan bagi yang mengasihi Tuhan, melainkan selalu mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi, membungkus kita bagaimana kita menghadapi masalah itu tadi. Tuhan akan menolong anak-anaknya. Kita akan berserah pada Tuhan. Intinya selalu berdoa, beriman dan sabar dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kunci yang utama, keluar dari kekhawatiran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.